Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Kita bertemu di minggu kedua pada perkuliahan sistem operasi. Yang minggu lalu sudah 90% join di kelas room. Minggu ini saya coba sistem asinkron, bagaimana kita menerapkan pembelajaran menggunakan video. Namun dalam hal ini saya masih menggunakannya tidak langsung online, yaitu menghindari jika masih ada beberapa teman yang belum bisa join atau masih kendala jaringan, jadi silahkan kalian nanti melihat materi ini di Google Classroom sambil mendengarkan penjelasan dari saya secara langsung. Nah, pada pagi ini kita pertemuan yang kedua. Sebelumnya saya ucapkan selamat sudah selesai di semester 4, kalian masuk semester 5. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari selama 4 semester kalian bisa memahami atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sana. Nah, sistem operasi ini ada di semester 5. Jadi pada semester 5 ini saya mengampu ada 2 di kelas kalian, yaitu sistem operasi dan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, fokus kita ke sistem operasi dulu. Di sistem operasi ini kita akan mempelajari bagaimana sistem-sistem baik itu software, hardware di komputer dan jenis-jenisnya, kemudian bagaimana alur diagram kerjanya, dan bagaimana peran sistem informasi itu, kemudian apa saja layanan sistem informasi itu, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum memulai materi, silahkan kalian memanfaatkan situasi seperti ini dengan maksimal, bukan malah dengan tidak semangat atau malas-malasan. Artinya, dengan adanya situasi ini, kalian bisa memanfaatkan waktu kapanpun kalian melihat video pembelajaran ini, kemudian kalian bisa memanfaatkan waktu dimanapun kalian mau belajar, tidak mesti di ruang kelas. Nah, jadi usahakan maksimal untuk menyerap materi yang disampaikan oleh dosen, baik itu saya maupun dosen yang lainnya. Mudah-mudahan semua tetap sehat, walaupun di tengah pandemi yang masih berkepanjangan ini ya. Saya harapkan kalian tidak lupa makan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Ya, penting untuk menjaga kesehatan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali pembelajaran hari ini, dan selama 1 semester ke depan pada mata kuliah sistem operasi atau sering disingkat OS, Operation System. Sebelum saya masuk ke pengertian, kalian pasti sudah banyak yang pernah melihat logo-logo seperti ini. Ada logo Apple, logo bebek, logo seperti jendela. Nah, ini kan dinamakan dengan Apple, Linux, Windows, Android, iOS. Ini jenis-jenis dari sistem operasi yang pada umumnya sering kita jumpai. Nah, mungkin dari kebanyakan kita itu menggunakan Windows, paling banyak digunakan. Sebab yang satu, kemudahan dalam menggunakan, kemudian pengembangan produk softwarenya juga terupdate. Ada juga mungkin yang menggunakan Apple laptopnya ya, MacBook, atau ada yang Linux tapi jarang. Nah, nanti kita bahas kelebihan-kelebihan masing-masing. Selanjutnya, apa sih sistem operasi atau operating system? Operating system itu adalah sebuah perangkat penghubung, jadi antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer hardware. Jadi kita mau ngetik, kita sebagai pengguna dan perangkatnya adalah laptop. Nah, di situ antara kita dan laptop ada jembatan namanya SO, sistem operasi, yang bisa
menjalankan atau menghubungkan antar kedua komponen. Kalau dari sumber literatur asing, SO adalah sebuah program, a program that control the execution, untuk mengeksekusi aplikasi program and act as an interface between application and the computer hardware, menurut Stalling. Jadi dia menghubungkan antara aplikasi dan hardware. Kemudian, nah ini untuk alur, misalkan, atau abstraksi istilah tekniknya, abstraksi komponen sistem komputer. Kita beri gambaran berupa user 1, user 2, user 3, user 4. Artinya ada si pengguna A, pengguna B, pengguna C, dan pengguna D. Di mana masing-masing dia ingin menggunakan program aplikasi. Nah, dia ingin menggunakan compiler, ada assembler, ada text editor, ada database system. Nah, jenis itu dinamakan program-program aplikasi. Agar mereka bisa menjalankan aplikasi itu, maka atau program-program aplikasi itu, maka mereka butuh yang namanya sistem operasi. Sistem operasi bisa dijalankan syaratnya jika ada hardware. Mustahil Windows bisa jalan, atau Linux bisa dijalankan, atau sistem operasi itu bisa dijalankan tanpa perangkat hardware. Tidak mungkin. Ya, jadi syaratnya adalah harus ada hardware. Nah, selanjutnya, sistem operasi di dalam aktivitas kita pasti punya peranan. Kita bahas secara umum dulu peranan SO di dalam, misalkan di sebuah sistem pemerintahan. Nah, maksudnya sebagai pemerintah, SO itu sebagai sebuah perintah. Artinya dia mengatur komponen sistem komputer yang tepat. Kemudian memberikan enforcement sehingga program aplikasi dapat berguna. Artinya SO itu dia seperti pembantu. Jadi pemerintah atau yang memerintah. Jadi mengatur penggunaan sistem komputer yang tepat. Jadi seperti jam, kemudian apapun yang aplikasi di dalamnya, dia bisa mengatur penggunaan komputer. Kemudian aplikasinya juga harus berguna, artinya iya kita butuh Excel, kita butuh menghitung, kita butuh mengetik, kita butuh video. Dia bisa memberikan environment atau langkah penyelesaian yang jelas. Kemudian sebagai resource allocator, artinya di sini dia terdiri atas manajer dari resource, contohnya CPU time, memory space, file storage, IO device. Selanjutnya memberikan resource sebagai program tertentu dan user sebagai kebutuhan sehingga sistem komputer berjalan efisien. Jadi dia memberikan sumber-sumber atau pengguna itu butuh apa sih, sehingga dia bisa menyediakan resource allocator itu untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Kemudian contohnya seperti misalkan kita mau membuat screen video atau pengetikan atau gambar Corel Draw. Nah, itu dia memberikan resource bagi program tertentu, user sesuai kebutuhan. Sebagai kontrol program, artinya di sini dia mengontrol perangkat I/O yang digunakan. Kemudian mengontrol eksekusi program aplikasi untuk mencegah error dan penggunaan komputer yang tidak tepat. Jadi dia mengontrol, ada fungsi kontrol. Layanan sistem operasi apa saja terdiri atas program development. Jadi sebuah program itu bisa dikembangkan dari sistem operasi itu. Saat dikembangkan dia bisa dieksekusi, artinya digunakan akses menuju perangkat I/O, kemudian kontrol akses file, sistem akses, detecting error, dan accounting atau terakuntabilitas. Peranan SO tadi saya jabarkan masing-masing dari sini. Yang pertama adalah
program development. SO menyediakan fasilitas berupa editor dan debug bagi program. Kemudian eksekusi program, di mana SO mengakomodasi sejumlah rangkaian tahapan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah program. Akses menuju perangkat I/O, melihat detail set resource alat dari I/O yang dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan. Dan kontrol akses itu adalah sistem operasi mengatur sebuah letak dari file secara mendasar, struktur, yaitu berupa hak akses, sektor hard disk, dan lain-lain. Kemudian ada sistem akses, maksudnya adalah untuk share atau public system. Public sistem operasi menyediakan grant access terhadap sistem yang sedang berjalan. Kemudian ada deteksi error, artinya sistem operasi melaporkan error-error yang terjadi terhadap pengguna atau user. Misalkan contohnya RAM-nya error, VGA-nya error. Kemudian accounting terankutabilitas, artinya bisa dimonitor, bisa dimonitoring, monitor terhadap resource komputer. Contoh misalkan kita ingin melihat penggunaan prosesor, RAM, dan hard disk. Ciri SO yang baik seperti apa? Yang pertama, nyaman digunakan atau convenient. Convenience, artinya pengguna itu nyaman untuk menggunakan, mudah, fitur-fiturnya gampang untuk dipakai. Kemudian efisien, bagaimana maksudnya? Jadi dia tidak, misalkan dari timing waktu cepat, kemudian penggunaan resource, artinya untuk mendapatkan itu kita tidak susah. Kemudian berevolusi, atau istilah di sini berevolusi itu inovasi, mengalami perbaikan-perbaikan fungsi dan fasilitas, selalu berinovasi. Sistem operasi dalam sudut pandang pengguna, yang pertama yaitu sistem operasi dijadikan sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Kemudian tidak berpengaruh dengan arsitektur komputer, mau dia menggunakan Core i3, Core i5, tapi hanya sebatas menggunakan command language untuk meminta layanan sistem operasi. Sistem operasi dalam sudut pandang sistem, yaitu sistem operasi dapat dianggap sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Kemudian SO juga sebagai manajer bagi sumber daya dan menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Dan SO mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari I/O. Tujuan sistem operasi, ya, yang terutama adalah sistem operasi dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan atau convenient untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Nah, untuk pertama, silahkan kalian coba cari pembahasan di internet apa sih persamaan dan perbedaan dari SO Linux dan Windows. Coba, ini hal yang sangat mendasar sekali, fundamental, silahkan kalian cari. Itu mungkin dari saya penjelasan singkat, nanti kita sharing bisa di Classroom. Pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Silahkan kalian putar lagi videonya jika masih belum jelas, atau silahkan chat saya secara langsung jika masih ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.